Lanjutkan Pak Mar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan kita nikmat hidayah dan karunia-Nya yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di tugas tugas kelompok pada hari ini. Kemudian salawat dan salam junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kiranya kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Rika Rosnelly, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah. Mungkin nanti kami akan menyampaikan tugas atau berupa slide nanti akan dipaparkan bersama-sama atas kerjasama kelompok 4. Mungkin sebelum penyampaian eh, materi ya ataupun maksudnya tugas ini, izin Ibu kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, izin kepada Bang Eko. Nama saya Eko Liono Wahyu Sumantri, Bu. Lanjut. Kemudian yang kedua ada saya sendiri Sarwedi Arahap. Terima kasih. Yang ketiga saya Noprita Elizabeth Sianturi. Terima kasih untuk Pak Sarwedi, saya Intan Dwi Rama, Bu. Terima kasih. Saya Amaria Sirnasution. Next. Baik, mungkin untuk slide pertama di sini akan kami sampaikan terkait diskriminasi pola dalam konteks pemrosesan gambar ya ataupun image processing merajuk kepada kesulitan atau masalah dalam mengenali atau memproses pola tertentu dalam gambar yang dapat menghasilkan kesalahan atau ketidakakuratan dalam analisis atau tidak tindakan berdasarkan gambar tersebut. Contoh seperti gambar di bawah ini, ya mungkin ini objeknya semua sudah terdeteksi, tetapi di sini eh, hanya mendeteksi nomor plat saja. Ya, di sini ada objek orang, ada mobil, ada orang yang lagi seberang jalan, tetapi eh, objeknya hanya terfokus kepada nomor plat saja. Next. Kemudian diskriminasi berdasarkan kecerahan. Ya. Sistem pengolahan gambar mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali objek atau pola yang terlalu gelap atau terlalu terang. Misalnya dalam aplikasi pengenalan plat nomor kendaraan, jika gambar terlalu gelap, karakter pada plat nomor bisa menjadi tidak terbaca. Ya, di sini kami juga memberikan contoh. Ini ada contoh gambar yang sebelah kiri. Ini tingkat kecerahannya ya tidak terlalu terang dan ada yang sebelah kanan ini platnya dia gambarnya ya cukup jelas ya. Artinya dia hanya mendeteksi gambar yang lebih akurat saja. Mungkin untuk slide selanjutnya akan disampaikan kepada Pak Amar ya. Yang silakan Pak Amar. Oke. Diskriminasi berdasarkan resolusi. Resolusi gambar yang rendah dapat mengakibatkan hilangnya detail penting. Misal, dalam deteksi wajah, jika resolusi gambar terlalu rendah, sistem mungkin kesulitan dalam mengendalikan fitur wajah tersebut, seperti contoh di bawah ini. Untuk diskriminasi berdasarkan orientasi, sistem pengolahan gambar mungkin kesulitan dalam
mengenali objek atau yang berada dalam orientasi yang berbeda. Misal, dalam pemrosesan tanda jalan, jika tanda jalan terbalik atau miring, sistem gagal mengenali instruksi yang benar. Seperti contoh di bawah ini. Untuk selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih untuk Pak Amar. Di sini ada diskriminasi berdasarkan skala, di mana perubahan skala objek dalam gambar dapat menyebabkan masalah dalam pengenalan objek. Misal, dalam pengenalan plat nomor, jika plat nomor terlalu kecil ataupun terlalu besar dalam gambar, maka sistem akan mengalami kesulitan dalam mengenali karakter-karakternya. Contoh seperti gambar di bawah. Next. Kemudian ada diskriminasi berdasarkan noise. Noise dalam gambar ini dimaksud seperti titik-titik acak atau gangguan lainnya yang dapat mengganggu proses analisis gambar dan menghasilkan kesalahan dalam pengenalan. Contoh seperti 3 gambar di bawah ini. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Eko. Silakan Pak. Ya, makasih Kak Itan. Saya lanjut, diskriminasi berdasarkan warna. Pengolahan gambar berbasis warna ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali objek dengan warna yang kurang kontras. Artinya mirip dengan latar belakang. Jadi dasar warna ini ada 2. Pertama RGB dan CMYK. Jadi kalau yang RGB itu red, green, blue. Yang warna dasarnya contoh seperti gambar yang warna merah. Nah, sementara yang warna dasar yang menggunakan CMYK, cyan, magenta, yellow, itu di contoh gambar yang pada warna sebelah kanan. Jadi perbedaannya itu akurasi yang akan dihasilkan ketika kita memilih warna dasar warnanya. Kalau dari riset yang kita buat, itu akurasi yang paling tinggi itu dari RGB daripada dari CMYK, Kak. Apa Bu? Jadi seperti inilah contoh dari diskriminasi berdasarkan warna. Next. Untuk mengatasi diskriminasi pola dan pemrosesan gambar diperlukan teknik proses itu sebelum ada target gambar. Terus sebentar saya hapus dulu. Gambar diperlukan teknik segmentasi, pengenalan pola dan analisis fitur yang lebih canggih. Ini analisis fitur yang lebih canggih itu kayak hardware-nya seperti kamera, lampu flashnya atau apa gitu. Terus pemilihan teknik itu, pemilihan teknik yang tepat untuk pengolahan gambar yang baik adalah kunci untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem pengolahan gambar. Jadi teknik lokasi supaya enggak backlight atau enggak terlalu terang, terlalu kontras itu juga diperlukan. Next. Ini akan dilanjut oleh Ibu Novita. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu hubungan diskriminasi pola dengan pengenalan pola. Di mana yang kita lihat di sini bahwa diskriminasi pola dalam pengolahan citra, ya salah satu aspeknya itu tantangan yang perlu diatasi dalam pengenalan pola dan pengolahan citra. Bisa kita lihat juga di sini pengenalan pola adalah bidang yang mencakup proses mengidentifikasi atau mengklasifikasikan pola dalam data, termasuk dalam konteks gambar atau citra. Slide selanjutnya kita akan melihat berikut contoh hubungannya. Next. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tentang identifikasi pola. Tujuannya ini yaitu agar dalam memproses image processing adalah mengidentifikasi pola atau objek dalam gambar. Jadi di sini diskriminasi pola adalah masalah yang mungkin muncul dalam proses ini akibat perbedaan dalam karakteristik visual gambar, seperti contohnya pencahayaan,
orientasi, skala, dan lainnya. Bahkan dapat membuat pengenalan pola yang sangat sulit. Di sini ada beberapa teknik-teknik dalam pengolahannya, termasuk itu yaitu pra pemrosesan, di mana di sini gambar sering diperlukan. Ya, gambar sangat diperlukan karena di dalam pra pemrosesan ini melibatkan serangkaian teknik untuk meningkatkan kualitas gambar, menghilangkan noise, menyesuaikan kontras, mengisolasi objek dari latar belakang. Next. Baik, kita masuk ke segmentasi, di mana segmentasi ini adalah proses untuk memisahkan objek dari latar belakang dalam gambar. Dan di poin selanjutnya ada ekstraksi fitur, di mana ekstraksi fitur ini adalah sama-sama mengidentifikasi dalam gambar fitur-fitur penting dari objek tersebut perlu diekstraksi. Maka diskriminasi pola dapat mempengaruhi ekstraksi fitur karena karakter yang tidak konsisten dalam gambar dapat membuat ekstraksi fitur sulit. Next. Di sini selanjutnya itu ada klasifikasi, di mana tahap klasifikasi ini adalah tahap terakhir dari pengenalan pola, di mana objek atau pola diidentifikasi, lalu diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai. Diskriminasi pola dapat mempengaruhi keputusan klasifikasi, terutama jika pola yang sama dapat terlihat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya ada mesin learning, di mana dalam mesin learning ini adalah pengenalan pola modern. Ya, dalam metode mesin learning seperti deep learning ada sering digunakan model pembelajaran mesin seperti jaringan, saraf tiruan, dapat mempelajari pola-pola yang rumit dalam gambar, tetapi mereka juga rentan terhadap diskriminasi pola jika dalam pelatihan tidak mencakup variasi yang cukup dalam karakteristik gambar. Next, jadi kesimpulannya diskriminasi pola dalam pengolahan citra adalah tantangan yang harus diatasi dalam seluruh alur kerja pengenalan pola pada pengolahan citra. Teknik-teknik seperti pra-pemrosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, dan penggunaan mode pembelajaran mesin yang baik digunakan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan akurasi pengenalan pola dalam pengolahan citra. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator dengan Pak Sarwedi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, kita sudah sama-sama menyampaikan hasil presentasi kita pada hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan mohon dimaklumi Ibu Dr. Rika Roslina. Mungkin ini sebagai kerja kelompok kami di awal perkuliahan. Mungkin nanti menjadi masukan atas bagaimana kami nanti untuk meningkatkan pembelajaran kami lagi, Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.